Saya mau nanya, Bapak kalau datang malam ke-7 nggak ada minuman, nggak ada makanan, protes nggak? Hah, protes, bocah itu. Wah, itu bocah, beneran bocah itu ya? Beneran bocah itu. Itu beneran bocah, nggak salah dia jawab. Nggak paham karena kita datang mau tapi yang namanya tuan rumah, dia pikirin. Dia urun rembuk keluarga, ngapain? Nyari ke pasar Lembang, ke Ciledug, cari apa kek. Tetangga juga banyak punya pikiran, pada bawa-bawaan. Kan gitu ya? Ini menunjukkan bahwa orang beriman nggak bakalan pelit. Kalau orang pelit dipertanyakan keimanannya. Sampai Abu Bakar Siddiq diperangi tuh nggak mau bayar zakat. Maka kita, mari yang masih hidup belajar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para orang tua kami, para guru, para kiai, para hujat, para sepuh yang sama-sama terus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu sehat walafiat. Allah terus panjangkan umurnya untuk bisa menjadi teladan dan penyemangat buat kita di lingkungan yang penuh barokah ini. Afwan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak mampu saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Taung bin Haji Karim. Kita doakan almarhum mudah-mudahan di alam kuburnya bahagia karena meninggalkan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan teriring doa mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketetapan iman, amin ya rabbal alamin. Para pengurus lingkungan serta para jamaah takziah yang saya kaget luar biasa, jarang-jarang ada takziah kayak tabligh akbar ini. Jarang takziah sebanyak ini Bapak Haji. Ini banyak banget. Ini kalau boleh komplek udah penuh manusia ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberikan panjang umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah saya lihat hadir rekan seperjuangan saya dari Majlis Zikir As-Samawat, Nahibilal Mukarram Al-Ustadz Budiono. Mudah-mudahan beliau pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, 1 minggu yang lalu, kalau nggak salah 1 minggu yang lalu, dikala saya sedang rapat akbar dengan guru saya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini dengan Bang Haji Aziz itu satu pengajian. Artinya anak almarhum Bapak Haji Taung bin Haji Karim ini yang Haji Aziz
itu satu pengajian di Majelis Zikir As-Samawat Puri Kembangan, Pak Kiai Sa'di Al-Batawi. Saya yakin udah banyak yang kenal lah beliau ya. Kabar dari beliau, Ustaz mohon doa buat bapak saya. Saya cuman pesen satu yang saya sering dengar dari guru saya. Apa itu? Dalam kondisi apapun, dalam kondisi misalnya mencekam, terjepit, itu cuma satu cara: ambil wudhu, sholat hajat, mohon pertolongan Allah, karena yang bisa menolong apapun cuma Allah. Makanya kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi menjelang beberapa jam kemudian, saya masih di Tanjung Burung, masih di Masjid As-Samawat waktu itu. Beliau WA lagi, Ustaz, bapak saya telah meninggal dunia. Saya cuma ngikutin apa yang kita semua paham ucapannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini sudah 7 hari berlalu. Almarhum telah meninggal dunia. Namun asarnya nih yang kita mau lihat bareng-bareng. Karena orang meninggal itu Allah sendiri yang mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Makanya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini tolong tradisi yang baik yuk kita pertahanin nih. Sebab kita di Banten, di Betawi juga sama, bahkan beberapa pulau itu sama. Kalau ada orang meninggal dunia, itu ada nih perkumpulan seperti ini. Dari mulai malam ke-1, ada yang mentok malam ke-3. Ada tuh yang mentok malam ke-3. Ya. Ini mentok nggak kemarin? Lanjut, nggak mentok ya. Ada juga yang malam 1 sampai malam ke-7. Ngapain mereka? Ya kayak gini. Pertama, permohonan maaf dari keluarga almarhum, gitu kan ya. Kedua, pembacaan surat, dan nggak pernah diganti. Setahu saya nih Pak, maaf saya orang Betawi, orang kampung baru saya, cuma sekarang aja tinggal di Pondok Aren. Setahu saya memang nggak diganti-ganti. Lo mau pinter kayak apa juga, tetap aja bacanya surat Yasin. Saya mau nanya nih, baca Yasin bosan nggak kira-kira? Dari sejak kapan kita baca Yasin? Dari kecil kita baca Yasin, sampai hafal. Makanya saya tadi banyak tuh yang nggak megang Yasin, tapi lancar. Coba Ustaznya berhenti. Ustaznya berhenti, dia ngerem semua. Kenapa? Ya itulah uniknya surat Yasin. Kalau dipimpin kita hafal, kalau ditinggal acak-acakan ya. Ini karena memang sekarang ini kalau ada gerakan, ya gerakan yang apa namanya, ingin utak-atik nyari dalil, kan aneh ya. Orang meninggal kita doain, bukan nyari dalil. Nyari dalil dulu. Emang Rasulullah waktu meninggal dibacain Yasin? Kan aneh ya. Emang kalau Rasulullah meninggal dulu, para sahabat dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, waktu meninggal ada kayak gini kumpul-kumpul? Ya ora ada bang. Cuman yang mau kita lihat ini, perkumpulan seperti ini isinya cakep apa ora? Saya kenal orang cuma di sini loh. Dulu saya kenal orang gitu. Ya, kenal warawiri di sini, kenal bagen di sini. Di sini kenal bagen nggak? Ilokan kenal. Nah, ya jangan terlalu tegang dah. Ya, ilokan, masa iya kan gitu ya. Sejak saya di Pondok Aren jadi begini bahasa saya gitu. Ya, ini ketika kita kumpul kayak gini, nggak mesti yang Rasulullah lakukan, nggak mesti yang tidak Rasulullah lakukan itu jadi nggak boleh. Makanya pernah lihat kan, sekarang kan lagi zaman medsos nih ya. Zaman medsos, ada orang naik taksi, ketika naik taksi, apa tuh? Kan masih mungkin pada yang dapat tuh, saya juga dapat, di share iseng aja lagi saya lihat ya. Itu sopirnya lagi nyetel tip, disuruh stop sama penumpangnya. Stop, kenapa? Ini zaman Rasul nggak ada tuh yang namanya tip, nggak ada tuh yang namanya musik, haram, bid'ah. Dia bertutup, ya kan? Tiba-tiba sopirnya itu, ya ngapain lagi kemarin? Masih hafal nggak? Tapi YouTube ada gitu, apa di WA ya? Lama-lama sewot juga nih sopirnya. Ya udah, zaman Rasul itu ada mobil nggak ada, turun loh. Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, masih kita naik kontak kan dulu tadi ya.
Yang penting ini tidak melanggar aturan dan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Contoh, dalam surat Yasin, kenapa sih dibaca Yasin mulu? Orang ganti-ganti. Saya pernah sampai di masjid, kayaknya di sini ada masjid ya, di belakang gedung pertemuan ya, Masjid Al-Hikmah ya. Saya pernah ngisi pengajian subuh berapa bulan yang lalu, saya ngisi di situ. Ini kalau kita tengok surat Yasin, itu paling tidak yang ada 3 nih. Yang pertama, Allah ngingetin betapa sayangnya Allah kepada kita. Makanya dari mulai Yasin, wal Qur'anil Hakim, itu baru kata hakim aja, itu maknanya kan bijaksana. Allah itu bijaksana bukan main, Bapak Ibu. Gimana nggak bijaksana coba? Saya mau nanya dah. Yang paling gampang dipahami, ini kan kita takziah nih, malam ke-7. Malam ke-7 memang beda, makanannya kayaknya lebih banyak nih ya. Itu semua kan dikasih air ya. Kira-kira saya mau nanya nih, ada yang jahe, susu jahe tuh saya tahu. Karena apal saya, ono kopi mix nggak ada ampasnya. Itu kopi pahit tuh, kopi hitam, kapal api. Giran Ustaz dikasih teh. Aduh, Ustaz gak ada sumur nih sih. Wah hebat lah, saya gede banget lagi mau minum gimana segede gini kan. Emang Ustaz biasa begitu kalau nggak air putih teh. Pas saya cicipin sebentar tadi ternyata tawar, gulanya nggak ada. Ustaz jangan makan banyak gula takutnya ya. Saya mau nanya nih, kira-kira nih udah pada minum kan ya? Habis baca Yasin, habis tahlil, minum, seger nggak? Enak nggak? Apalagi dipersilakan, belum disuruh tadi? Belum kan? Udah. Saya nggak bener sih. Itu ada nangka, ada jeruk, jadi silakan Pak. Ustadz tugasnya bicara, Bapak dengerin, tapi mulutnya boleh sambil makan. Silakan Pak dimakan, saya kayak tuan rumah aja. Ya, apalagi sambil makan, enak nggak kira-kira? Jeruk manis, pisang enak, tahu gurih, temennya singkong. Biasa ada oncom tuh, nggak ada tuh. Ya kan? Ini saya mau nanya kira-kira nih, karena kita habis ngaji, habis ibadah, sholat isya juga tadi di masjid atau di musola. Sekarang habis tahlil kita minum rasanya seger. Saya mau nanya, kira-kira orang yang habis berbuat maksiat, jangan kita dah, orang, tapi jangan disebut, kita nggak boleh nuduh orang. Orang habis mabok, main judi, mabok, melakukan maksiat, terus dia minum susu jahe, rasanya manis apa pahit? Pahit. Hah? Pahit? Oh, bener pahit. Nggak tahu itu jawaban Muhammad itu, nggak tahu Ustaz cakep, nggak tahu. Cuman kalau kita mau coba prediksi, kira-kira rasanya berubah nggak itu? Berubah nggak? Kalau berubah Pak, pada taubat orang Pak. Kalau habis berbuat baik ibadah dia minum susu jahe manis, kalau habis maksiat rasanya pahit, orang pada taubat Pak. Betul nggak? Rasa nggak berubah. Kenapa? Allah Al-Hakim. Allah itu bijaksana, Ar-Rahman, meliputi seluruh alam. Rahmannya Allah itu gak bakal dibeda-bedain. Yang rajin sholat, waktunya hujan, turun gak? Turun. Waktunya hujan, waktunya namanya panas, panas gak? Yang ibadah, dikasih rezeki gak? Saya mau nanya, yang maksiat hujan diturunin gak? Turunin. Yang maksiat dapat rezeki gak? Dapat. Bang, kalau orang yang maksiat kagak dapat rezeki, Bang, kagak ada yang maksiat di dunia. Allah Ar-Rahman, begitu Bang ya. Ar-Rahman nih, semua dikasih. Tuh. Satu dalam surat Yasin ngingetin kita betapa Allah itu sayang. Banyak banget Pak tanda-tandanya. Semua itu dijelasin. Ada bagaimana Allah menciptakan yang namanya semua berpasang-pasangan. Ada yang Allah menciptakan bagaimana laut yang begitu ganasnya, tapi Allah tundukkan sehingga kita ini bisa yang namanya berlayar di atas fil fulkil mashhud. Coba lihat binatang. Binatang itu kuda gede banget, kuda kuat banget, tapi Allah kasih tunduk, ditunggang sama manusia, jadi delman, kuda tunggangan, dia dibikin tunduk. Iya kan ya? Yang namanya sapi ditundukkan oleh Allah, bermanfaat dia, semua untuk manusia ini. Dengan kata lain, kita baca surat Yasin, kita ingat betapa Allah sayang kepada kita. Nah, singkat aja itu satu. Yang kedua, di dalam surat Yasin, tadi saya kelewatan saya. Waktu saya kemari gedung pertemuan itu kelewatan, akhirnya mundur dulu. Ya, padahal udah jelas kalau yang namanya rambut kita lurus nih ke sana ya, itu kan ada mencong ya.
Mencong. Kalau belok kanan kemana? Kreo, Wayuran, Beta. Kalau belok kiri, Celeduk. Ada rambunya nggak? Ada nggak? Ada kan gede ya? Tulisannya pelangnya hijau, tulisannya putih. Kalau malam itu kena lampu makin jelas. Kira-kira itu rambu adanya setelah belokan apa sebelum belokan? Ini kompak amat sih. Hah? Bener nggak? Kenapa sebelum belokan? Biar nggak nyasar. Bukannya kita pas sampai Puri Beta, Celeduk sono. Lah, kelewatan kita. Nah sama, di dalam surat Yasin itu ada petunjuk sebelum terlambat dikasih tahu. Dikasih tahu apa? Yang pertama, sembahlah hanya Allah. Wa ani'buduni haza siratun mustaqim. Dan ini jalan yang lurus, sembahlah Allah, jangan yang lain. Maka Bapak Ibu tolong banget dah, ini almarhum itu saya berani pastikan beliau beruntung. Bukan karena saya diundang nih, gak ada urusan. Ya, kenapa beruntung? Meninggal dunia agamanya masih Islam. Siapa yang meninggal dunia agamanya Islam itu dipastikan oleh Rasulullah dia meninggal akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin gak nih? Yakin. Kalau nggak yakin pindah agama aja. Makanya tiap Jumatan itu kita dipesan wanti-wanti tuh. Mau Jumatan khotibnya dari mana kek? Ya, mau sehebat apa itu khotib, tapi jangan lupa ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau ada orang meninggal dunia agamanya Islam Pak, kita belum tentu. Ini saya berani nih ngomong gini nih. Kita nih belum tentu. Ada yang jamin? Enggak ada yang jamin, makanya tadi pintar banget MC kita. Mari kita baca sholawat sambil menunggu istirahat guru kita. Istirahat. Tapi alhamdulillah Ustaz, biasa saya kalau mulai habis salam itu ya Rabbi bin Mustafa. Tapi karena udah dibaca duluan, saya kagak hilangkan double. Ya kan ya? Dalam hati, ya senjata kita dipakai sama dia. Saya tuh dimanapun ceramah tuh pasti itu habis assalamualaikum, ya Rabbi bin Mustafa. Diambil jatah kita. Udah makasih ya, karena itu penting banget kita bersandar kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya maksud tadi? Ya, kalau kita coba mau telusuri, tadi kan baca gitu ya. Ada kalimat ya Allah bihusni, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah. Kayak enak ya? Dibilang bid'ah, jenggot cingkrang. Saya ngomong tuh Pak, jangan ada tanggung jawab saya sendiri, beneran, saya berani. Kalau ada nih yang ngelarang tahlil kayak gini Pak, saya disuruh berhenti, berantem saya siap. Hilangkan orang sebanyak ini gak bilain saya. Ya iya saya berani loh, ngomongin rame. Hilangkan tadi saya takut banget. Begitu Bang Haji. Ya. Ini, di situ yang kita minta husnul khotimah. Siapa yang husnul khotimah? Yang akhir hidupnya man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya tapi nggak mesti keluar Pak Ibu, nggak mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak mesti, itu masih netron. Kita ini yang penting waktu malaikat datang Israel menghampiri kita, keyakinan di kolbu kita dari mulai babak mak kita ngasih sampai meninggal kagak berubah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena saya nanya nih, saya yakin jawabannya sama nih. Pengen gak kira-kira Bapak dikasih rumah di Puri Beta? Banjir. Dikasih rumah, dikasih mobil, tapi suruh pindah agama dari Islam keluar, mau nggak? Yang mau ngasih siapa? Ini, jadi ini kalimat yang paling penting, jangan dengerin YouTube dah tuh. Orang pada keblinger banyak banget di YouTube. Orang keblinger banyak. Masa orang meninggal diragukan? Itu hadis Nabi yang ngomong Rasul. Orang yang paling benar shodikul wa'dilamin. Ucapannya itu jangan diragukan. Mulai Pak sekarang, makanya kalau belajar jangan pakai YouTube. Cari guru kan banyak di lingkungan kita. Makanya saya sudah 21 tahun sekarang ini, mohon doa. Dari tahun 2001 awal saya udah ngaji sama Kiai Sa'di Al-Batawi di Puri Kembangan. Yang ngaji kalau nggak salah waktu itu mungkin baru 150-an.
Sampai sekarang tadi pas pengajian bulanan, waduh kita bersyukur banget ya Allah, itu orang ngaji udah pindah sekarang, nggak diberi kembangan lagi, nggak muat. Ya dulu kalau ngaji di situ narik ototmu, narik urat, jalanan di bendung. Ya kasihan ya, saya mah ustadz di atas panggung, itu yang bertugas memblok jalan, digeberin motor, dibilang tolong, dibilang Islam nyusahin, macam-macam kan ya. Kiai mikirin, aja dipikirin, terus lama-lama alhamdulillah Allah kasih rezeki. Sekarang ada lahan 22 hektar di Tanjung Burung. Tahu Tanjung Burung Pak? Tanjung Pasir, tahu Tanjung Pasir? Itu mah rekreasi. Tanjung Burung Kohod ya. Di Kohod itu pakai sadi, kalau yang satu kawasan penuh itu ada 20 hektar atau 2 hektar, ada masjid udah hampir jadi. Itu di atas air dibangunnya, bawahnya ikan, atasnya masjid. Makanya sakti-sakti orang sama, dia bisa sholat di atas air. Ya, pakai saat itu kita kumpul di sana, ya. Alhamdulillah sekarang jamaahnya kayak tadi itu Pak, udah bisa dipastiin dari data kendaraan dan orang yang masuk itu dari konsumsi yang diberikan itu jarang banget kurang dari 15.000 orang. Dan alhamdulillah selama Covid, Pak Haji, itu selama Covid para guru itu enggak tutup. Selama Covid, kemarin pada libur kan? Pada libur ya, kalau di sini nggak ada libur ya. Kan tadi saya baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. Oh ini itu kan dibaca habis sholat ya. Yang ngidupin, yang matiin cuma Allah. Sejak mak kita ini, kita dalam kandungan mak kita, 4 bulan umur kita itu udah ditentuin tuh. Ini bocah jodohnya siapa, maka jujur aja deh, jangan marah dah. Dulu kan kita bukan istri kita kan yang pertama kan, maaf satu saya salah, jangan nyengir-nyengir dulu Bang, ya kan, kesono jauh banget pacaran, bela-belain, kawinnya sama siapa? Ustaz pada nyengir, nanti pengalaman juga nih. Ya kan ya, kesono kesini capek, udah korban berbagai macam, waduh, udah SPP dijajanin, macam-macam ada. Jadi kira-kira kenapa? Karena takdirnya waktu kita dalam kandungan mak kita, jodohnya yang sekarang. Itu, umur kita juga sama. Kalau Allah sudah takdirkan umur kita itu misalnya, antum siapa Ustaz? Apaan? Albar. Subhanallah. Ahmad Albar. Ustaz Albar meninggalnya itu tanggal 27. Kapan? 27 Desember. Kapan 27 Desember? 27 Desember. Besok ya? Tahun 2049. Udah memarah aja Ustaz. Meninggal sudah ditakdirkan tahun 2049. Kira-kira bisa mati nggak sekarang? Enggak, mau ada apapun nggak bakal mati. Tapi kalau lo sudah takdirkan misalnya tanggal 27 Desember 2021, berarti kapan? Besok walaupun dibawa ke Singapura, dokter semuanya diantriin, semua megang, mati nggak besok? Jangan doain biar panjang umur, amin. Nah ini saya ngomong gini ya cinta kira-kira. Ya makanya saya ngomong gini Bapak Ibu, mohon maaf, ini salam dari Pak Kiai Sadi, prokes tetap kita pakai. Cuman hati jangan bergeser. Yang hidupin kita hanya Allah. Yang namanya corona sama pilek. Yang namanya pilek sama bengek. Yang namanya bengek apapun itu namanya penyakit. Orang meninggal bukan karena penyakit, orang meninggal karena udah waktunya meninggal. Makanya kalau takziah tuh diajarin. Kalau udah takziah udah datang doa, mau baca Yasin silakan. Jangan nanya mulu sakit apa. Woi, musik apa? Sakit apa? Ditanya, dijawab. Sakit asma. Yang sampingnya memang asma. Ada tinggal gua besok kali ya. Kagak boleh. Ya, orang mati bukan karena penyakit. Sebab banyak orang sehat tahu-tahu mati. Bisa. Orang meninggal itu sudah, makanya wabasyiris sabirin alladzina iza asobathum musibah qalu wa inna ilaihi raji'un. Maka saya kesel banget Pak, ini masih terjadi sih. Orang lagi meninggal kita mah ambil Yasin. Itu membentak aja, nggak boleh, bid'ah. Ya Allah, saking aja yang meninggal adiknya, kalau orang lain buat timpa itu orang.
Ada begitu tuh, orang meninggal nggak boleh. Kita baca Yasin biar suasana itu daripada terdengar kalimat yang aneh-aneh, mendingan baca Yasin sambil nunggu mau dimandiin. Ada yang baca Yasin atau aneh, kan enak dengarnya ya. Jangan ya Allah, Yasin kagak dibaca, kagak boleh katanya. Tahlil kagak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman tinggal abang nih, kira-kira mau nggak dipertahanin nih? Sebab jenggot cingkrang makin banyak gencar ini dia. Hati-hati. Paham nih, yang jenggot jangan tersinggung ya. Ya, yang cingkrang jangan tersinggung. Saya cuma ngomong begini, kalau kagak ya kagak nggak apa-apa. Cuman saya ini sampai sekarang lagi berjuang doain di lingkungan kalau ada acara seperti ini, yuk kita siarkan. Jangan sampai, kan enak nggak baca Yasin? Kira-kira baca Yasin berapa huruf tuh? Kalau dibilang ayat 40, 80, 3. Kalau dibilang huruf? Ya cakep, di belakang kita nih banyak Ustaz. Iya, dari dulu banyak. Dikali 10 berapa rahmat? Terus kita tujukan buat siapa? Buat almarhum. Bener nggak? Terus ini makanan, kira-kira buat siapa? Saya lagi ngeliat tadi, untung nih bagus nih. Kadang-kadang ada itu dikasih kopi, ada susu, ada teh, ada air putih, ada segala macam. Tapi bukan buat jamaah, ditaruh tengah. Katanya nih buat almarhum. Almarhum itu udah nggak butuh itu, yang dibutuhin adalah doa. Tapi yang naruh bukan salah, itu simbol. Simbol kan ya? Sekarang udah nggak ada nih simbol. Kenapa ditaruh kopi pahit? Biar anak-anaknya ingat bapak gua dulu hobinya apa ya? Kopi pahit. Kebayang nggak waktu bapak kita minum? Bisa orang tua kan minum sambil ngomong mulu. Lo yang bener tong, jadi orang nanti jangan tinggalin sholat 5 waktu. Haji Kari, Haji Tahu juga ngomong, tolong no, yang dari Puri Beta, ya, sampai Mencong jangan ditanyain itu tanah. Itu tanah apa? Kan ada ngomong gitu ya. Lagian sih meninggal warisan dulu. Pokoknya Haji saya bilang, awas lu bapak meninggal ngomong warisan, gua tabok lu. Ngomongin warisan, orang meninggal otomatis warisan akan datang. Udah, jangan itu dulu dipikirin. Pikirin kira-kira bapak kita udah berhasil nih. Terus kita sebagai anak bisa nggak menjadi anak yang soleh? Ngedoain, jangan ngandelin malam ke-7 doang. Malam ke-7 doang ini besok pulang, nggak ada lagi. Besok malam ke-8 ada nih. Ada nggak? Yang ngedoain tuh anak. Anak itu yang mendoakan. Kapan mendoakannya? Bukan cuma Fatihah. Selama ente haji-haji seni baik, ama keluarga rukun, ama tetangga baik, sholat dikerjain, ibadah ditunaikan, selama itu juga ngalir buat orang tua. Karena ente nggak bisa begitu kalau nggak ada orang tua. Saya aja Pak, setiap waktu Pak, itu kalau mau ngaji kek, mau ngamal kek, mau jumatan kek, itu yang saya lihatin apa? Ya Allah, jika engkau ridho apa yang hamba lakukan hari ini, mohon ya Allah sampaikan untuk almarhum mak bapak saya di alam kuburnya. Itu boleh Pak. Jangan ngandelin korban doang, belum tentu punya duit kita. Jadi bapak sama nih sama ibu, mohon maaf ya. Misalnya nih ngaji ini malam ini Allah ridho nih Pak, kita tahu Allah ridho, sampaiin. Kalau Allah ridho, pertama buat almarhum yang diniatin, yang kedua buat mak bapak kita di alam kubur. Karena mereka itu bagaikan orang yang tenggelam, orang yang kanyut. Dilemparin kayu, manfaat banget. Manfaat gak kira-kira? Dia bisa pegangan. Apa itu? Doa anak yang soleh. Udah kagak percaya, mati aja duluan sono. Nyampe gak tuh? Ya, nih di dalam surat Yasin ini ada yang kedua saya sampaikan tadi. Sebelum lampu merah, sebelum ini dikasih dulu, jangan sampai telat. Apa itu? Hidup kalau Allah sudah sayang, jangan pelit. Orang kafir kalau disuruh begini Pak, jawabannya betul banget. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apa lanjutannya? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi. Ini kampung hafal Quran ya? Masya Allah, hafal banget. Coba kita stop berhenti semua. Ya kan ya? Orang kafir Pak, ini sini begini nih. Kalau disuruh, kasihan yatim di samping rumah, kasihan fakir miskin, tetangga, apa jawabannya? Lah, kalau Allah mampu kan Allah aja yang ngasih. Sampai kita sih, katanya Allah Tuhan yang pemberi rezeki. Kok bukan Allah yang ngasih, malah kita disuruh. Tuh orang kafir begitu tuh. Disuruh ngamal, bantah. Katanya Tuhanmu kaya. Zaman kita mah dakwah enak Pak. Saya yakin orang sini banyak belum kenal saya. Saya yakin itu.
Tapi enak Pak, walaupun saya belum dikenal, kalau MC udah bilang nama saya disebut saya diri, kayaknya nggak ada yang nyambitin saya tadi. Ada nggak nyambit? Nggak ada ya? Pada dengerin kan ya? Enak Pak, makanya zaman sekarang jadi ustadz tuh kata Kiai Sadi, jangan kebangetan. Jadi ustadz udah enak sekarang, datang dijemput. Betul ya? Ulang ya? Nanti langsung Pak. Iya kena, datang belakangan dapat tempat. Di depan yang lain itu gelas plastik tuh gua tuh. Gelas tinggi pakai gagang. Iya kan ya? Pisang di sana mah kita tuh di depan saya. Gede-gede kan ya? Makanya punya pikiran. Udah enak malah minta. Apa minta? Banyak kan pas sekarang terjadi. Maka salam dari Pak Kiai Sadi, hukum DP dalam ceramah itu halal. Ada kan pakai DP? Ada sekarang mau ceramah maulid pakai DP dulu biar nggak lupa. Gila kan? Innalillahi. Wah emang nih apaan ijon? Pulang. Dia kan belum datang udah pakai DP. Udah pakai DP, pakai tarif lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya yang begini kata Kiai Sadi, kenal kan Pak Kiai Sadi ya? Ya kalau yang suka berobat, kan berobat. Saya mau nanya yang udah berobat ke Kiai Sadi, bayar apa enggak? Bayar enggak? Enggak, malah dikasih duit. Yang nggak mampu dikasih duit, sampai sekarang masih berlanjut. Saya ikut udah 21 tahun, beliau itu udah 27 tahun pengobatan itu tanpa bayar, kagak bakalan meleset, silahkan datang. Kenapa? Karena beliau mengatakan yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Allah. Saya hanya melayani karena Allah Ar-Rahman, Rasul kita Raufur Rahim, maka saya sebagai umatnya pengen belajar walaupun seujung kuku melayani pasien tuh. Makanya kalau yang dikenal di sini Pak banyak tuh ngundang beliau. Pernah ke Nurul Salam, ya pernah juga ke Al Barkah, pernah juga kalau Masjid Agung dulu mas sering banget, Masjid Agung Al Ikhlas, belum lama Puri Beta juga. Itu selalu begitu. Beliau cari ada anak yatim. Karena memang itu. Rasulullah mengatakan bahwa nggak bakal berkumpul yang namanya iman dan pelit. Hati-hati ya. Nggak bakal berkumpul iman dan pelit. Kalau ada orang beriman, nggak mungkin dia pelit. Kalau ada orang pelit, dipertanyakan keimanannya. Saya nanya orang kampung sini ada yang pelit nggak? Orang kalau nggak di belakang begitu tuh jawab orangnya suaranya kedengaran orangnya udah lihat gimana sih jawab sendiri. Ya kan? Begitu kan ya? Buktinya apa? Jumatan pada ngamal nggak? Ya kan? Ngamal kan? Pengajian ngamal kan ya? Kalau yang namanya punya makanan tetangga dibagi nggak? Buktinya hari ini lambang orang yang tidak pelit meninggal dunia tetap saja anaknya boleh saja. Saya mau nanya Bapak kalau datang malam ke-7 nggak ada minuman nggak ada makanan protes nggak? Protes bocah itu. Wah itu bocah beneran bocah itu ya. Beneran bocah itu. Itu beneran bocah nggak salah dia jawab. Nggak bahkan karena kita datang mau doa. Tapi yang namanya tuan rumah dia pikirin. Dia urun rembuk keluarga, ngapain? Nyari ke pasar Lembang, ke Ciledug, cari apa kek. Tetangga juga banyak punya pikiran, pada bawa-bawaan, kan gitu ya? Ini menunjukkan bahwa orang beriman nggak bakalan pelit. Kalau orang pelit dipertanyakan keimanannya. Sampai Abu Bakar Siddiq di perang itu nggak mau bayar zakat. Maka kita, mari yang masih hidup belajar sedikit. Itu baca ada bapaknya nggak? Oh ya gitu. Oh abah banyak protes sama anaknya protes tadi. Ya Allah Rabbi. Nih, jadi yang kedua, yuk Bapak Ibu, almarhum sudah mencontohkan beliau sebagai orang tua pendidik, jangan sampai anaknya berlaku kikir, punya apa-apa bagi saudara, kan gitu ngaji ya? Ya, kalau punya makanan bagi saudara, satu ketika lebaran kali ada yang maju, kan saya dengar anaknya kan ada yang di stand, yang pegawai PNS. Tahu orang ada enggak? Kayaknya ada. Wih, ada di belakang saya kan. Masalah kalau di stand Pak, zaman dulu saya termasuk yang gagal. Saya waktu itu dari Aliyah pengen masuk stand. Stand kan dulu kuliah dibayar. Selulus jadi PNS. Bahkan jadi udah pulang langsung PNS itu. Ya kan? Cuma waktu itu persyaratan umur paling tua 21. Saya 22 baru lulus SMA. Tua banget kan ya? Kenapa Bang nanti lah, orang Betawi, saya orang Betawi. Itu juga sekolah udah susah. Kenapa? Mau berangkat sekolah di pangkalan pada ngomong, ya Ban, nama saya Subhan. Ya Ban, gini hari masih sekolah, presiden udah ada. Ya kan ya? Menteri udah banyak, lu ngapain sekolah? Begitu ya? Tapi alhamdulillah Pak, yang ngomong begitu sekarang jadi tukang ojek.
Maaf Kang Ojek, jangan marah ya. Udah nasib ente yang begitu. Insya Allah Kang Ojek pun berkah. Ya Kang Ojek halal kira-kira. Halal. Kang Ojek itu paling indah. Ditambahin ogah, dikurangin ogah. Ya ini. Jadi yang saya telusuri itu, yuk sama-sama kalau kita ada rezeki kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, yuk hidup kita cuman sementara. Kita bakal meninggal gak nih? Saya kadang kepikiran saya ceramah mulu. Satu ketika saya meninggal yang ceramah siapa? Itu kadang kepikiran itu. Pak. Iya ya. Cuman kan kita kadang-kadang nanti ya. Ini saya ini kayaknya masih lama ya. Bener nggak? Kayaknya, insya Allah. Kayaknya masih lama ya. Setiap orang meninggal dunia, kayaknya biasa aja gitu. Padahal yang namanya kematian itu Pak, kapan aja bisa datang. Apalagi kalau batasan umur Pak, jangan ngarep sampai 100 tahun. Umur umat Nabi itu 60 sampai 70. Bapak Haji berapa Bapak Haji? 65. Lebih 2. Ya tinggal tunggu 70 kali ya. Ya kan ya. Tapi jangan nonton yang muda ngomong, wah 63, saya baru 24 masih lama. Enak aja. Kematian itu tidak kenal umur, kapan aja waktunya pasti bakal meninggal dunia ini. Makanya sebelum meninggal dunia ini disuruh bekal, karena meninggal itu proses dari alam sementara menuju alam abadi. Dunia ini cuma sementara. Saya, bapak, ibu cuman sebentar ini. Sekarang aja udah mulai diingetin. Bener gak? Wa man nu'ammir hulunakishu fil khalqi afala. Siapa aja dipanjangin umur, waktu tuh dirorodin. Ngerti dirorodin gak? Periksa gigi, masih utuh? Masih. Ya kan? Mulai kurang gak? Atu copot. Kulit makin kenceng apa makin keribut? Keribut. Kalau perempuan saya heran. Kok kita pada keribut, dia kagak keribut. Rupanya suaminya sungsang sumbel ngojek, dibuat ke salon, tarik sini betul. Pada marah di belakang itu. Maaf ya Pok, ya. Insyaallah yang belakang mah enggak beda. Ya, mulai dibalik mata makin lama makin jelas apa makin buram? Kalau nggak diamin pasti jelas, bener kan? Atau masih muda, saudara masih muda itu mah mau apa aja enak dah. Umur 30 berapa? 33, masih 30 tahun lagi. Bener saya bilang tadi ya, 2049. Yo kok enak banget ya, menang itu mana? Ya, ini cuma dikasih kabar kayak gini Pak, kita mengikut. Tapi orang zaman Nabi, dia protes. Dia protes apa? Yang namanya mati ya mati, selesai. Makanya orang kafir itu punya keyakinan udah selesai, nggak ada tuh kehidupan dibangkitin. Tapi kalau kita punya keyakinan orang mati nanti bakal dihidupin lagi yang disebut hari kebangkitan. Di surat Yasin ada nggak? Ada nggak di surat Yasin? Ya Allah Pak, Ibu, sampai kayak gitu Pak Rasul tantangannya Pak. Kalau Ustaz mah tantangannya nggak seberapa kayak saya mah. Ngomong begini yang percaya diem, yang gak percaya diem, nggak ada yang protes. Tapi zaman Nabi Pak, sampai tulang onta diambil, tulang onta yang udah pada ketak-ketak diambil, dijejelin tuh ke muka Rasul. Apa? Kul mayuhil izoma wahiyya ramim. Artinya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala mayuhil izoma wahiyya ramim. Surat apa tuh? Surat Yasin. Makanya Yasin jangan ditukar dah. Ya Rasul, ya Muhammad, mana mungkin udah tulang retak kering kayak gini kok bisa dihidupin lagi? Rasul cuma jawab atas izin Allah. Kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ini Pak kalau kita bahas Yasin sampai subuh rapi Pak. Ya kan banyak banget ya. Tapi yang namanya orang kayak gitu nggak lama kemudian dia mati, nanti dia bakal ngomong nyesel. Mana nyeselnya? Masih di surat Yasin Bapak Ibu. Apa? Mereka yang mengatakan qalu ya wailana mamba. Apa apal banget apa Ustaz ya? Itu apal banget itu. Qalu ya wailana mamba asana mim marqadina.
Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Nanti Bapak Ibu, orang yang waktu di dunia itu nentang, di akhirat pas dibangkitin dari kuburnya, dia ngomong, ya wailana, celaka saya, baru ngaku. Mambasana min marqadina, siapa yang bangunin saya dari tidur saya ini? Baru dia ngomong, bener apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi kira-kira udah telat belum tuh? Telat. Disuruh ngaji ogah, suruh sholat ogah. Bahkan ada yang ngomong, gue pengen tahu neraka kayak apa. Innalillahi, berani banget kayak gini banget. Sampai neraka dia pengen tahu. Kan banyak di YouTube sekarang, gue pengen tahu di neraka kayak apa. Lu sekarang baru sakit aja dah kiang. Belagu neraka. Pak, Rasul kita bilang, Pak, neraka itu yang paling ringan. Mau nggak yang paling ringan? Yang paling ringan mau nggak? Yang paling ringan. Hitam siapa juga. Yang paling ringan itu dibakarnya cuma sampai mata kaki. Masih oke juga. Cuman sampai mata kaki itu api itu sudah membuat mendidih otaknya. Saking panasnya, gak usah jauh-jauh. Ada yang ngerokok nggak nih? Belum. Ada nggak? Coba yang ngerokok kali-kali balik. Kali-kali balik. Kan ada nanya ke saya, Ustaz, ente nggak ngerokok, Ustaz? Iya. Bagaimana sih caranya, Ustaz, biar bisa berhenti ngerokok? Lu balik rokoknya. Mama jangan tersinggung. Ya orang ngomong masa salah gini. Kalau pengen bisa berhenti ngerokok, balik tuh rokoknya, habis lu geret, yang lu isep yang apinya, insya Allah berhenti. Panas nggak kira-kira? Itu api dunia, saya kan banyak hadisnya. Api dunia itu udah dicuci berkali-kali. Kalau api neraka jatuh ke dunia, setitik bumi hancur. Berani, nauzubillah, waqina azabannar. Udah dah, kalau udah ngaku kayak gitu kan, udah ngaku udah telat, sudah datang dah, mau protes gimana? Allah cuma ngomong, apa kata Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum. Saya semangat kalau lagi di sini, kayak pada semangat banget ya. Emang orang lupa apa? Ini berkatnya matang mentah ya? Kalau matang repot juga, saya disumpahin orang. Tenang Pak ya, dikit lagi ya. Boleh nggak nih? Boleh. Ya, saya mau nanya dulu, Bang Ajis mana Bang Ajis? Bang Ajis sini. Mana? Sini. Bang Ajis. Saya tes nih, jangan sampai bapaknya doang bener, anaknya kagak. Nih Bang Ajis, kalau saya dengan almarhum baru ketemu sekali, 2 kali. Pertama waktu beliau datang untuk melamar tetangga saya, jamaah dari saya juga, itu dengan abang ya, dengan Bang Haji waktu itu. Beliau alhamdulillah walaupun dalam kondisi kurang sehat, beliau sempat datang. Yang kedua waktu pernikahan di gedung pertemuan, ya saya tahu dulu mana Bang Haji. Nih, sini diri. Karena teman saya, boleh saya ngomong gini ya, satu pengajar, satu guru, satu ilmu, jangan saling. Emang udah pusing. Yes. Anak nanya nih, ente udah lama ngaji Kiai Sadi? Udah Pak Ustaz. Berapa lama? 4 tahunan. Beliau sudah 4 tahun ngaji di As-Samad. Saya mau nanya nih, tes nih, berhasil nggak di ngaji Kiai Sadi? Berapa banyak yatim di sekitar rumah ente? Berapa banyak wadon di sini? Tanya wadon apa dia? Berapa banyak yatim kira-kira? Sekitar jangan jauh-jauh lah, radius kanan kiri depan belakang ada berapa kira-kira? 10 atasnya. 10. Oh enggak, dapat tugas. Ente besok buktiin, karena kebiasaan itu kalau ngomong gitu, saat kalau mau ceramah itu berkah, tolong kalau ada rezeki yatim dikasih. Tapi kan ini nggak mungkin ada yatim kan? Ini yatim expire semua. Ini yatim kartu udah akhir semua ini lah. Kalau banyak sih juga yatim. Ya, artinya mudah-mudahan malam ke-7 ini besok Aji saya tugas ini nyari 10 yatim ya. Jadi jangan didatengin kemari, karena kalau didatengin itu kesannya apa ya? Kesannya mungkin wah banyak lah. Ente cari aja gocap-gocap cukup ya. 50-50, ente keliling tuh. Assalamualaikum, nih malam ke-7 bapak saya, doain ya biar bapak saya di alam kubur dirahmati, gitu. Bisa. Nah kalau kagak siap jangan jadi murid Kiai Sadi. Ya, ini ada 500.000 buat yatim ya. Antum kasih besok satu anak 50 jadi 500 ya.
ini bukan dari saya. Bukan dari saya. Kalau dari saya mah kayak banget Ustaz Sumber. Bang aja udah tahu rumah saya kayak apa. Rumah saya mah pintunya cuma 2. Ini ya. Yang banyak genteng. Ya, ini ada sedikit. Ini kalau kata Kiai Sadi, kalau ada rezeki, biasanya dia ngomong gitu, Ustaz, ente kan ya sering ceramah kemana-mana. Ini saya titipin. Beliau tuh nitipin tuh. Jadi biasanya kalau saya itu misalnya 10 juta, misalnya tuh. Ntar setiap saya ceramah, ente bijaksana atur tuh. Ntar kalau habis gue ngomong lagi. Besok saya mau ngomong udah habis sekarang. Saya mau kayak habis kayak. Kenapa beliau begitu pengen banget kalau ceramah itu? Kalau beliau kan langsung, kalau muridnya dititipin. Kenapa? Biar lu ceramah kemana-mana, itu ada asarnya, ada bekasnya. Jadi bukan uang saya, tapi uang Kiai Sadi. Tapi bener kayaknya masih ada nah, ya masih ada. Enggak kayaknya tadi kebeli bensin itu. Lu kenapa sih bang kayaknya siapa gua? Ya, jadi saya kira besok, mudah-mudahan masih ada. Lebih mas. Ini buat gua yang tanya. Tadi itu keren ya. Ya, bilang ya. Doain bapak saya, mudah-mudahan dialamkan dirahmati Allah, gitu ya. Pasti jangan diundang kemari. Kalau diundang kemari udah ngarep pasti ada makanannya gitu. Lu datang aja besok pagi-pagi, ajak tuh bini ada kan? Ya kalau nggak ada lagi kerja ya udah ente sendiri. Ayam bakar kan belum masuk jam segitu. Ayam dibakar mulu, tega mulu nih. Ya udah gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi itu kita niatin buat orang tua kita yang udah pada meninggal dunia, insya Allah kita berkah. Mudah-mudahan kesempatan yang penuh barokah ini, satu, yuk kita sembah Allah, jangan tuker agama dalam kondisi apapun. Yang kedua, yuk sama-sama kita kalau punya rezeki jangan kita ambil sendiri, sekecil-kecilnya itu kita keluarin. Yang ketiga, kita bakal meninggal dunia, yuk kita cari amal sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Sebab di akhirat yang bisa bikin kita itu bahagia adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum saya akhiri informasi, para bapak mungkin ya ada yang pengen berobat atau silaturahmi ke Kiai Sa'adi selama 27 tahun itu kan malam. Jadi nanti akhir Januari udah pindah siang. Cuman tempatnya nggak di Puri Kembangan lagi, tapi tempatnya di Kohot, kata Bang Haji tadi, tempatnya di Kohot. Pagi itu juga hari libur, Sabtu, Minggu, Jumat, 3 itu. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu, pagi, dan nggak ngambil nomor seperti di Puri. Kalau di Puri kan ngambil nomor pagi, berobat malam. Kalau di sana nggak, datang, memang agak jauh Kohot, cuman tempatnya lebih enak. Jadi pasien itu, ya, Pak, tempatnya enak banget dah. Pohon kelapanya udah rindang-rindang banget, pohon mangga segala macam, luasnya 22 hektar. Itu nanti pasien yang datang, yang di kursi roda disuruh keliling dulu, biar oksigennya enak. Terus nggak langsung diobatin dulu, nggak langsung dilayani, suruh sholat dulu di masjidnya. Kalau di Puri kan ada masjidnya. Suruh sholat pertama tahiyatul masjid, kedua sholat taubat, ketiga sholat hajat. Mudah-mudahan hajatnya berobat Allah kabulkan, baru Kiai Sa'di yang melayani. Ada siar masjid dan tetap walaupun udah VIP, tempatnya enak, dikasih makan juga, tetap enggak dipungut bayaran. Dan insya Allah enggak keluar paku. Ya, nggak keluar paku, kan ada penyakit, keluar paku tambah stres dia, ya kan? Nggak juga keluar benang, yang ada insya Allah keluar cahaya merah dan cahaya biru. Apa cahaya merah? Kayak tadi tuh, beliau nggak ada di sini, cahaya merahnya itu besok keliling tuh sama Haji Ajis. Ya, keluar cahaya biru, ditukerin dulu jadi biru, ya cukup. Baik, terima kasih. Mohon doa, mudah-mudahan kita semua ya diberikan rahmat dan keberkahan. Keluarga Bang Haji, Haji Taung bin Haji Karim almarhum, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Apalagi Bang Haji kita ini kan orang yang pengganti orang tua, mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran untuk mengayomi adik-adik beliau dan kita semua diberikan keberkahan. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li amin. Allahumma qari amma tasina wa jana zida ya arrah min dari dunia akhirat min wa biha salam wa tiadum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.